Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punten saya videonya agak mendekatkan muka ke kamera karena saya tidak menggunakan mikrofon agar supaya mudah terjangkau oleh mikrofon yang ada di kamera HP ini. Jadi ada seorang kiai itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan sama sekali dengan bagaimana jalannya pembahasan nasab yang selama ini bergulir. Saya dengar informasi bahwa kiai tersebut itu adalah mutafannin fi ilmin nahwi, atau beliau itu membidangi dalam ilmu nahwu. Artinya beliau itu seorang kiai lah ya. Ada hal-hal yang disampaikan oleh beliau ini saya pikir menarik untuk sama-sama kita saksikan. Sebelum saya melanjutkan hal-hal yang saya sampaikan nanti, ingin terlebih dahulu saya menampilkan sebuah video atau cuplikan dari yang telah beliau sampaikan seorang kiai tersebut mengenai polemik nasab ini. Silahkan untuk disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita garis bawahi bahwa umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, pasti memuliakan dan mencintai Rasulullah SAW beserta dzurriyyahnya. Dengan merujuk firman Allah surat Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta sesuatu kepadamu atas seruanku kecuali cintailah keluarga dan kerabatku. Untuk menjaga kesucian dan kehormatan Rasulullah SAW beserta dzurriyyahnya, kita diperbolehkan meneliti, mencari kebenaran nasabnya orang-orang yang mengatakan mereka dzurriyyah Rasulullah SAW, sementara masyarakat tidak membenarkan atau ragu atas pernyataan bahwa mereka dzurriyyah Rasulullah SAW dikarenakan sifat, perbuatan dan ucapan mereka yang tidak sesuai bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab asy-syarif wa dabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bil haqq." Seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan atas nasab mulia Rasulullah SAW dan memeriksanya agar tidak ada satupun yang menisbatkan nasabnya kepada nasab Rasulullah SAW kecuali dengan bukti yang benar. Yang perlu kita hindari apabila ada orang yang meneliti kebenaran nasab orang-orang yang mengaku bahwa mereka dzurriyyah Rasul sementara masyarakat meragukan, jangan dituduh benci kepada dzurriyyah Rasulullah SAW dan dituduh menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Justru dengan adanya hasil penelitian pustaka dan tes DNA, satu akan menyadarkan orang-orang yang mengaku dia dzurriyyah Rasul ternyata sesuai dengan penelitian mereka tidak dzurriyyah Rasul, artinya terputus. Kedua, membebaskan perbudakan spiritual di negara kita Indonesia. Ingat sabda Rasulullah SAW an Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang yang tidak ayahnya dan ia mengerti bahwa orang itu tidak ayahnya, maka haram baginya surga. Mari kita simak isi ceramah para penceramah yang mengakui itu. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh beliau. Ini ada hal-hal menarik ya. Saya melihat ada
sesuatu yang berbeda dari mungkin beberapa kali kita mendengar orang-orang yang dianggap sebagai tokoh berbicara di khalayak publik dan mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritik nasabah alwi itu dipicu oleh kelompok yang disebut sebagai Wahabi atau Khawarij atau apalah radikal atau liberal dan semacamnya. Barangkali teman-teman pernah mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu, tetapi dalam video ini seorang yang dianggap tokoh, seorang kiai itu menyampaikan hal yang berbeda, di mana beliau menyampaikan bahwa ketika ada orang melakukan kajian, itu jangan buru-buru untuk disebut sebagai kelompok A, kelompok apalah, karena itu bisa jadi melemahkan semangat keilmuan, di mana kita ketika berpendapat melakukan statement itu memang mesti dilandasi oleh pengetahuan yang memiliki metode di dalamnya. Ilmu disebut ilmu itu kan ada metodenya. Ilmu disebut ilmu dalam satu perspektif itu ketika ada verifikasi. Itu produk positivistik memangnya. Tapi kan konvensi internasional sekarang begitu. Ini jangan di framing wah itu ilmu apa ilmu bukan Islami, oh enggak, itu enggak apa sangat inilah untuk dimasukkan ke sini, bukan wilayah itu. Tapi bagaimanapun intinya lah, saya takut ngelebar kemana-mana ngomongnya nanti. Pengetahuan itu kita jadikan sebagai landasan, jangan kita itu melakukan justifikasi nggak jelas. Karena begini, jika seandainya justifikasi terus dilayangkan bahwa orang yang mengkritik nasabah alwi misalnya itu disebut kelompok A, anulah, saya tuh nggak peduli gitu ya, orang mau ngomong apa gitu, aneh aja gitu, wah ada orang begini. Tapi begini, kalau terus-menerus itu dilakukan, jadinya malah mereka itu kayak, oh ya, kayak kok seolah-olah pengen nggak ada orang yang pengen nggak ada orang yang kritik orang yang dia sayangi atau orang yang dia bela gitu loh. Atau bahkan dia itu pengen nggak ada orang yang mengkritik nasabah alwi misalnya, atau nasab apapun lah. Jadi seolah-olah itu sengaja dilayangkan agar supaya tidak ada lagi orang yang rame-rame mengkritik nasabah alwi karena mereka nggak tahan mendengar dan tidak bisa untuk memberikan bantahan sehingga justifikasi dilayangkan. Itu kan memicu gerakan politik pada akhirnya. Dalam tanda petik ya, ya orang politik pasti paham lah bagaimana sebuah pergerakan atau manajemen konflik itu diciptakan. Misalnya seorang tokoh mengatakan ini gerakan, wah itu bisa secara psikologi publik dapat merangsang emosi publik tuh, ya kan? Baik yang pro maupun yang kontra. Itu loh bos maksudnya. Jadi begitu ya. Nah jadi janganlah kemudian buru-buru menganggap orang atau menjustifikasi mereka sebagai kelompok anulah karena keciri banget gitu loh. Bahwa jangan-jangan Anda itu takut kehilangan gelar, takut kehilangan sesuatu gitu loh. Karena adanya mengkritik ini Anda tidak mendapatkan privilege seperti yang Anda dapatkan sebelumnya. Tapi itu asumsi memang. Kan saya bicara tanda di sini. Dalam fenomenologi itu ada kajian begitu ya. Jadi biarkan orang meneliti, mengkaji, menggunakan metode apa, lalu kesimpulannya apa, dan kita menjadi berbeda. Selagi itu masih bisa bertanggungjawabkan secara syariat, secara keilmuan, ya apa masalahnya gitu. Terlepas dari kesimpulannya apapun. Ini tidak dalam rangka mengatakan mana yang betul, mana yang tidak. Apakah Kiai Haji Ma'ruf betul atau bukan, atau Ba'alwi betul atau bukan, atau Ba'alwi sah atau tidak, atau misalkan nasab Songo betul atau tidak. Tapi bagaimana kemudian seorang tokoh itu mestinya bisa mengarahkan, dia berada di tengah pusaran, dan beliau ya, orang yang tokoh-tokoh itulah entah siapapun lah, itu harus bisa kemudian mencerminkan diri sebagai orang yang bijaksana sebijak-bijaknya tanpa ada tendensi kepada satu kelompok tertentu, baik di kelompok manapun begitu ya. Barangkali itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, dan barangkali ya banyak hal-hal kesalahan dari ya saya sampaikan, keluputan atau apalah. Silahkan untuk direvisi, berikan komentar yang baik-baik. Salam cinta daim untuk semuanya, jangan ribut-ribut, berikan komentar yang mendidik kita semua agar supaya kita menjadi manusia yang dewasa, yang berpikir, yang bijaksana, yang lapang dada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.